Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, NIM 190106053. Saya dari kelas 4B, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Dan saya, Sulistia Safitri Ahdianti, NIM 190106068, kelas 4B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Dan saya Ainul Jariyah, NIM 190606084, kelas 4B, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. M. Sobri Sutikno. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ada yang gak hadir nggak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, Fitri, coba apa materi kita minggu lalu? Cerpen. Oke, apa sih itu cerpen? Cerita pendek. Pintar. Oke, kalau Ibu kemarin itu Ibu udah jelasin tentang tokoh protagonis sama antagonis. Siapa yang masih ingat apa itu tokoh protagonis dan apa itu tokoh antagonis? Coba, Majid, apa itu tokoh antagonis? Lupa, Bu. Masya Allah, pasti Majid gak belajar ya? Ya, Bu. Coba Fitri, apa itu tokoh antagonis? Tokoh jahat. Pintar. Kalau tokoh protagonis itu tokoh baik. Nah, pintar. Jadi, tokoh antagonis itu adalah lawan dari tokoh protagonis. Kalau tokoh protagonis, tokoh yang pemerannya itu baik. Kalau tokoh antagonis, tokoh yang pemerannya itu tidak baik. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi Ibu yang minggu lalu ya tentang cerpen. Nah, jadi Ibu akan membaca suatu cerita. Nah, cerita ini nanti tugas kalian harus mendengarnya baik-baik. Terus, siapa sih tokoh dalam cerita tersebut? Terus tentuin siapa tokoh protagonisnya dan siapa tokoh antagonisnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Bu. Oke, Ibu akan cerita. Siapa yang masih ingat cerita Maling Kundang? Belum pernah dengar ya cerita Maling Kundang? Belum, Bu. Oh, belum. Jadi Ibu akan ceritain tentang cerita Maling Kundangnya. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan yang sangat miskin. Ia hidup bersama anak tunggalnya, namanya Maling Kundang. Sehari-hari perempuan itu bekerja sebagai nelayan. Namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga hidup mereka selalu berkurangan. Saat Maling Kundang mulai dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke kota. Lalu Maling mengatakan, "Aku bisa mengubah nasib kita, Bu," ucap Maling Kundang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Kini ibunya kembali menjadi perempuan tua yang kesepian. Setelah kepergian Maling, anaknya itu ia menjadi sakit-sakitan. Sementara Maling tak pernah mengirim kabar untuknya. Kasihan ya ibunya. Ya, Bu. Hingga beberapa tahun kemudian,
Malin berhasil mengubah nasib. Ia telah menjadi saudagar yang paling kaya raya. Malin memiliki banyak kapal. Hidup Malin tak lagi susah. Malin juga menikahi seorang perempuan bangsawan yang sangat cantik. Suatu hari, Malin ingin melihat keadaan desanya. Sudah lama sekali ia tak pulang. Malin pergi bersama istri dan banyak pekerjaannya. Ia juga membawa banyak uang untuk dibagi-bagikan kepada para penduduk. Akhirnya sampailah Malin di desanya. Dengan sombong, ia membagikan uang kepada seluruh penduduk di desa tersebut. Penduduknya di situ sangat senang. Di antara mereka ada yang mengenali Malin, yakni tetangganya sendiri. Orang itu pun segera pergi ke rumah Malin, hendak memberikan kabar gembira ini kepada sang ibu. Terus orang ini mengatakan kepada ibu itu, "Ibu, kau sudah tahu anakmu Malin sekarang telah menjadi orang kaya." Seru tetangga itu. "Dari mana kau tahu?" kata ibu itu. Dia pun sangat terkejut dengan perkataan sang tetangga ini. "Sekarang pergilah ke dermaga. Ini aku tak pernah mendapat kabar darinya." "Dari mana kau tahu itu? Selama ini aku tak mendapat kabar darinya," ucap ibu Malin. Dia sangat terkejut dengan pernyataan tetangganya. "Sekarang pergilah ke dermaga. Anakmu Malin ada di sana. Dia terlihat sangat tampan dan istrinya juga sangat rupawan," ucap tetangganya. Ibu Malin tak percaya, matanya berkaca-kaca. Sungguh, ia sangat merindukan anaknya selama beberapa tahun ini. Maka ia pun segera berlari menuju dermaga. Benar saja, di sana terlihat Malin dengan istrinya sangat rupawan. "Malin, kau pulang, nak," seru ibunya. Malin mengenali ibunya, namun ia malu mengakui orang tua yang berpakaian sangat lusuh itu. Bagaimana ia akan menjelaskan kepada istrinya tentang semua ini? "Kau bilang ibumu sudah meninggal. Apa benar orang tuamu ini adalah ibumu?" tanya istri Malin. "Dia bukan ibuku. Dia pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku," seru Malin. Sungguh sakit hati ibunya mendengar perkataan Malin. Ibunya lalu mengutuk Malin. "Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Maka kau akan kukutuk menjadi batu. Kau anak yang durhaka," ucap ibunya. Malin ketakutan. Ia memohon ampun kepada ibunya. Namun ibunya sudah sangat sakit hati. Seketika hujan turun sangat lebat dan petir menyambar. Saat itu pula Malin berubah menjadi batu. Kasihan ya Malin. Iya. Jadi itu cerita tentang Malin Kundang. Nah, tugasnya tadi apa? Menentukan tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Nah, atau yang disebut protagonis sama antagonis. Oke, saya mau tanya kepada Abdul Majid. Siapa tokoh protagonisnya atau siapa tokoh baiknya? Tetangga. Kok bisa tetangga? Istri Malin. Kok bisa istri Malin? Gak tahu, Bu. Aduh. Oke, Sulistia Safitri. Coba, siapa tokoh protagonisnya? Ibunya Malin. Terus? Tokoh antagonisnya itu Malin. Nah, Bintan. Jadi Majid sama Sulistia Safitri, tokoh protagonisnya itu ibunya Malin sama tetangganya. Kenapa tetangganya? Karena dia baik hati, sudah memberitahu kepada ibunya bahwa Malin ada di desanya. Nah, tokoh baiknya juga, ya ibunya juga ini tokoh baik. Terus, kalau tokoh antagonisnya itu Malin. Kenapa Malin? Karena dia tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibunya. Jadi, saya pesannya kepada anak-anak,
Kalau udah tua, kalau udah sukses, kalau cita-citanya udah berhasil, cita-citanya Fitri itu jadi apa coba? Jadi guru. Kalau Majid? Jadi guru. Jadi guru. Kalau udah berhasil jadi guru, tidak boleh sombong pada orang tua, apalagi mengakui bahwa itu bukan orang tua kalian. Jadi harus tetap ingat ya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oke. Nah, sekian ya untuk hari ini. Jadi ibu minta jangan jadi si maling kundang. Baik, Bu. Ya, sekian untuk hari ini. Jadi saya minta kepada Sulistia Safitri untuk membaca doa kafaratul majelis. Silakan Sulistia Safitri. Baik teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mengenakan masker saat keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.